Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikomang Widya Yudhila Kusuma dengan nomor NPM 2215061006 dari kelas PSDB. Di sini saya akan melanjutkan yaitu modul 2 pada subbab 2.1 print function. Print. Fungsi print pada Python berperan sebagai output untuk menampilkan nilai atau objek ke konsol atau output standar. Fungsi ini dapat digunakan untuk mencetak atau menampilkan berbagai jenis tipe data seperti string, angka boolean, nilai tuple, dictionary, atau objek yang telah dibuat secara khusus pada program Python. Contoh penerapan print. Kita akan menulis print, kemudian dalam kurung tanda petik hello, dan diakhiri dengan tanda petik dan tutup kurung. Perlu diperhatikan bahwasanya tanda petik ini penting karena ini menandakan sebagai string. Kemudian outputnya adalah hello world. String atau string. Variabel string adalah salah satu tipe data pada bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data berupa teks atau karakter. Variabel string dapat berisi satu atau lebih karakter seperti huruf, angka, simbol, spasi, dan karakter khusus lainnya. Dalam Python, variabel string dapat ditulis dengan menggunakan tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Kedua tanda petik tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menandai awal dan akhir dari sebuah string. Fungsi print dengan buka kurung dan tutup kurung di source code Python adalah untuk memberikan garis kosong atau space line. Hal ini berguna untuk memberikan jarak satu line. Berikut adalah contoh source code-nya. Print, this it is bit spider climb up the water spout. Kemudian diberikan print, buka kurung tutup kurung, dan pada garis ketiga yaitu diberikan print, don't came the rain and was the spider out. Maka outputnya akan tampil jarak satu baris seperti ini. Kemudian di escape and new line. Fungsi garis miring ini pada Python. Tanda garis miring dalam Python merupakan karakter escape atau karakter khusus yang digunakan untuk menampilkan karakter-karakter tertentu yang sulit untuk ditulis secara langsung dalam sebuah string. Garis miring dengan disusul dengan N digunakan untuk membuat baris baru atau enter new line. Fungsinya sama seperti print. Tutup kurung dan buka kurung, namun ini lebih simpel. Contoh source code-nya seperti ini. Dan outputnya seperti ini. Kemudian terdapat multiple function argument pada bahasa pemrograman Python. Itu adalah argumen dalam bahasa Python yang memiliki rangkaian fungsi. Contohnya adalah dalam source code yaitu print the itsy bite spider, koma, dan dia buka petik, kemudian climb up, tutup petik, kemudian buka petik lagi, the water sport, dan tutup petik lagi. Ada satu pemanggilan fungsi print, tetapi berisi 3 argumen. Semuanya adalah string. Argumen dipisahkan dengan koma. Dalam hal ini, koma akan memisahkan argumen, memainkan peran yang sama sekali berbeda dari koma dalam string. Jika Anda melihat kodenya lagi, Anda akan melihat bahwa tidak ada spasi di dalam string. Dua kesimpulan muncul dari contoh ini. Fungsi print, buka kurung tutup kurung, dipanggil dengan lebih dari satu argumen menghasilkan semuanya dalam satu baris. Fungsi print, buka kurung tutup kurung atau print kosong memberikan spasi di antara argumen yang dihasilkan dengan sendirinya. Cara kita meneruskan argumen ke dalam fungsi print adalah yang paling umum di Python dan disebut secara proposisional, atau nama ini berasal dari fakta bahwa argumen ditentukan oleh posisinya. Misalkan argumen kedua akan dikeluarkan setelah yang pertama, bukan sebaliknya. Argumen kata kunci berarti setiap kali kita meneruskan argumen atau nilai dengan nama parameternya pada saat memanggil fungsi dengan Python, di mana jika Anda mengubah posisi argumen, maka tidak akan ada perubahan pada output. Untuk menggunakannya perlu diketahui beberapa aturan. Yang pertama, argumen kata kunci terdiri dari 3 elemen. Kata kunci yang mendefinisikan argumen atau akhirnya di sini. Tanda sama dengan dan nilai yang ditetapkan untuk argumen itu. Kedua adalah argumen kata kunci, apapun harus diletakkan setelah argumen posisi terakhir, dan ini sangat penting. Fungsi print kosong memisahkan argumen keluarnya
dengan spasi. Perilaku ini juga bisa diubah argumen kata kunci yang dapat melakukan ini diberi nama sep seperti pemisah. Sep adalah pemisah atau separator yang berfungsi sebagai tanda pemisah antar objek yang dicetak. Defaultnya adalah tanda spasi. N adalah karakter yang dicetak di akhir baris. Defaultnya adalah tanda new line. Kemudian ada pengaplikasian SEPs dan N. Berikut adalah source code pengaplikasian SEPs dan N. Terdapat print programming essential in, kemudian diberikan SEP dan N, dan outputnya adalah seperti ini.